Suasana tegang mewarnai persidangan lanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa Isa Zega di Pengadilan Negeri Kepanjen, Kabupaten Malang pada Rabu 16 April 2025. Nikita Mirzani yang hadir sebagai saksi melalui Zoom dari Polda Metro Jaya membeberkan dampak serius dari unggahan Isa Zega terhadap Sandi Purnamasari, pemilik brand MS Glow. Dalam keterangannya, Nikita Mirzani menyebut bahwa Sandi mengalami pendarahan 2 kali saat hamil. Tidak lama setelah Isa Zega mengunggah video yang menyumpahi anak dalam kandungannya. Nikita Mirzani juga mengungkap bahwa unggahan-unggahan Isa Zega tidak hanya menyerang secara personal, tapi juga berdampak pada kondisi psikologis Sandi. Ia menyebut Sandi menjadi murung dan tertekan akibat postingan yang menyasar dirinya dan keluarganya secara berulang kali. Tidak hanya soal dampak psikologis, Nikita Mirzani juga menyinggung soal dugaan permintaan uang miliaran rupiah yang dilakukan Isa Zega kepada Sandi. Menurutnya, informasi itu ia dengar langsung dari Sandi dan Dr. Oki. Kesaksian Nikita Mirzani langsung memicu respon keras dari kuasa hukum Isa Zega, Pitra Romadoni dan Elsa Sharif. Mereka menilai keterangan yang disampaikan Nikita Mirzani terlalu banyak bersifat asumsi dan tidak berdasarkan pengalaman langsung. Ketegangan pun tidak terhindarkan saat kuasa hukum dan Nikita Mirzani saling menyela. Ketua Majelis Hakim Ayun Ristianto akhirnya menegaskan bahwa sidang harus dikendalikan oleh majelis dan meminta agar saksi tetap fokus. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi ahli dari jaksa penuntut umum. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Cakep bener mukanya Ami Nikita Mirzani. Akhirnya kita semua bisa ngelihat keadaan Ami gimana di dalam, makin cantik. No buat lu pada yang pada kangen tuh sama Ami tuh. Kali tuh geng sirkus sama kecengklak pada kangen sama mukanya Ami tuh. Lihat kan, makin cakep. By the way, selamat atas persidangan Mbak Sandi sama si Sarul yang udah kesekian kalinya deh. Bahkan sebelum Ami Nikita Mirzani udah ada Doktif kemarinnya. Ya dimana Doktif juga memberikan kesaksian terhadap kasusnya Mbak Sandi sama si Sarul ini. Dan begitu juga Ami Nikita Mirzani kemarin keluar untuk menjadi saksi atas kasusnya si Sarul ini. Ya sekedar masukan aja buat Sarul yang mendingan cek tensi. Kan 2 hari ini dia tensinya tinggi mulu. Yang pertama gegara Doktif manggil dia Sarul, sampai dia emosi banget. Lagi Doktif ada aja sih, kenapa sih nggak ditambahin di depannya aja kakek Sarul. Terus kemarin dia emosi lagi gara Ami bilang waria Isa. Sabar ya Rul ya, sabar. Kenapa gue bilang lu sabar ya Rul ya? Karena lu makin marah makin gede mukanya. Sampai gue mikir ini Sarul apa macan kabupaten? Harimau Malaya. Menyalakan Iki. Ada aja ya 3 pengacara pembela si penista agama ini. Itu ruang persidangan, bukan ruang kelas TK untuk saling ngajarin mengeja kayak gitu. Pantes aja kan Iki yang terakhir tuh bilang nggak mau. Aku sih malu ya kalau misalkan posisiku jadi pengacara terus digituin nih sama saksi. Bukannya apa ya, untuk membela sebegitunya ya. Maksudnya itu kan udah ada yang terpampang, tinggal dibaca. Kenapa harus saksi disuruh baca lagi, diulang-ulang lagi dan sebagainya? Tujuannya udah jelas ya. Kalau misalkan itu gini deh ya, sebenarnya pengacara ini tuh sebenarnya tahu gak sih si kliennya itu tuh punya permasalahan apa, sering bikin rusuh apa, sering bikin permasalahan apa. Kayaknya yang dilihat itu yang penting gue ngebela klien, let's say ya udah dapat cuan kali ya, tapi nggak tahu dibalik itu semua. Nah, tapi ngomong-ngomong ada satu lagi tuh pengacara yang perempuan kok diem aja sih? Nggak tahu di ruang persidangan dia ngomong apa enggak gitu. Soalnya kan ya tahu sendiri kisah sebelumnya itu seperti apa. Menyalakan Iki, semangat.
Nikita Mirzani memenuhi panggilan sebagai saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Kepanjen via Zoom hari ini. Mengingat Nikita Mirzani yang saat ini berstatus sebagai tahanan di Rutan Polda Metro Jaya dan menjadi saksi di Pengadilan Negeri Kepanjen, yang membuat Nikita Mirzani tidak bisa memberikan keterangan atau kesaksian langsung di Pengadilan Negeri Kepanjen. Jadi dilakukanlah kesaksian melalui via Zoom. Publik pun semakin bertanya-tanya, kok bisa Nikita Mirzani dijadikan saksi untuk seseorang yang dulu pernah menjadi lawan seterunya di sosial media beberapa tahun yang lalu untuk melawan seseorang yang saat ini sedang menjadi terdakwa sekaligus menjadi lawan seterunya Nikita Mirzani di sosial media. Dalam persidangan kemarin di Pengadilan Negeri Kepanjen, di mana saksi NM dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, Hakim Ketua mencecar saksi NM terkait dengan pemerasan itu. Hakim Ketua meminta saksi NM untuk kembali menjelaskan alur dari pemerasan itu yang ia ketahui langsung berdasarkan bukti seperti chatting, telepon, atau WA, dan bukan menjelaskan kembali cerita yang pernah disampaikan oleh saksi Sandi ketika dirinya sebagai saksi dalam persidangan beberapa waktu yang lalu. Dan yang disampaikan oleh saksi NM adalah sebuah cerita yang pernah disampaikan langsung oleh saksi Sandi dan bukan langsung diketahui dari terdakwa. Kalau benar Hamidun artinya terpuji, kenapa ia disampaikan dalam konteks menghina, menyindir, dan menyebut anaknya yang di dalam kandungan itu cacat? Apakah ini cara menyebut orang terpuji? Secara linguistik ini disebut ironi terselubung, guys. Jadi ketika pelaku menggunakan kata-kata positif untuk menyampaikan pesan yang negatif, dan dalam hukum itu tetap bisa dikategorikan sebagai ujaran kebencian apabila membangun citra buruk atas seseorang. Apalagi ini bukan ucapan yang berdiri sendiri ya guys. Ada pola berulang, sebutan sound desip, kondisi hamil, nyinyiran tentang bisnis skincare, semua mengarah ke satu tokoh yang mudah dikenali publik. Inilah yang disebut referensial ambiguity atau identitas yang tidak disebut secara eksplisit, tapi konteks dan simbol mengarah ke sosok yang bisa dikenali. Nah, dalam hukum, jika publik bisa menebak dengan mudah, itu sama kuatnya dengan penyebutan langsung. Dan soal klaim Hamidun yang katanya berasal dari bahasa Arab yang artinya terpuji. Nah, secara etimologis itu Hamidun bukan Hamidun yang jadi slang netizen ya. Tapi kalau memang maknanya terpuji, kenapa ya dikaitkan dengan cerita yang penuh dengan caci maki dan ujaran kebencian? Justru argumen inilah yang menurut saya memperlemah posisinya Isa Zega, guys. Karena terkesan jadi dalil yang dikarang setelah ramai-ramai kasus ini. Nah, dalam hukum ini dikenal sebagai pembelaan post-faktual dan seringkali tidak meyakinkan hakim ya menurut saya. Tapi tentu saja guys, kita tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah ya. Kita serahkan keputusan akhir kepada pengadilan. Yang bisa kita lakukan sebagai warga digital adalah membaca tanda-tanda dengan nalar, bukan sekedar kata-kata. Kalian tahu kasus ini kan, yang Sandi ngelaporin Isa Zega sekarang udah masuk persidangan keempat. Dan salah satu alasan pelaporannya atas dugaan pencemaran nama baik. Emang parah bang, ini udah kemarin habis umroh pakai hijab ya kan, pakai mukena. Itu gimana tuh kasusnya? Enggak, penistaan agama tuh begitu tuh. Begini ya, lo kan permasalahan sama ibunya, ya kan? Ngapain sih lo harus bawa-bawa janin yang masih di dalam kandungan? Kenapa? Nggak ada dosa dia. Ngapain lo serang juga gitu loh? Ya stres bumilnya. Siapa yang nggak stres? Lo bayangin, kita lagi hamil, itu kan hormonnya lagi goyah banget ya kan? Malah dikata-katain, disumpahin cacat. Coba lo bayangin disumpahin cacat. Lo kalau gue jadi emaknya juga gue cek. Dan ternyata Mbak Sandi ini pendarahan sampai 3 kali karena stresnya itu. Gila nggak tuh? Udah ngancem, gila nggak tuh? Itu udah resiko nyawa ya kan? Untung nggak apa-apa bayinya ya kan? Coba kalau sampai kenapa-napa tuh bayi, siapa yang mau tanggung jawab? Gimana hancurnya seorang ibu? Pokoknya kalau kalian ibu-ibu udah pasti relate banget sama begini-beginian. Sebel banget sama omongan-omongan orang yang pas kita lagi hamil. Ini kalau ibu-ibu pasti relate banget, paling nggak terima kalau anaknya disenggol.
Tuh, anak gue lagi tidur anteng ya kan. Kalau gue punya masalah dan ada yang menyerang anak gue, abis lo sama gue. Benar, gue juga akan melakukan hal yang sama kalau jadi Sandi. Apalagi Mbak Sandi kayak Raya, anjir melintir abis lu. Pokoknya gue gak suka banget ada pembulian terhadap anak. Kasus Ara kemarin aja, gue gak membenarkan kalau kita nyalah-nyalahin Ara gitu. Yang disalahin ortunya, ngerti? Nah, makanya gue gak suka kalau ada yang ngebully anak tidak berdosa. Begitu ya, jadi gue gak suka banget kalau udah bawa-bawa anak. Gak suka. Ini gue di luar konteks huru-hara perskincarean ya. Pokoknya kalau udah ngebully anak, apalagi anak yang tidak berdosa, masih dalam kandungan ya tidak bisa dibenarkan lah.